Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhul Islam, kita melanjutkan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kita masuk hadis yang ke-80. Wa an Sahal bin Mu'adz bin Anas, dari ayahnya yaitu Mu'adz bin Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu, falahu ajru man amila bih, maka ia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. La yanqusu min ajril amil syai'un, tidak berkurang dari pahala orang yang beramal itu sedikit pun juga. Dikeluarkan Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis ini kata Syekh Albani hasan li ghairihi. Hadis ini, saudaraku, menunjukkan bahwa orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu sihir, bukan ilmu yang tentunya tidak ada manfaatnya, tapi ilmu itu bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan. Tentu yang paling utama adalah ilmu agama, ilmu din, ilmu yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ilmu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, ketawaduan, menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang lain lalu diamalkan oleh orang tersebut, kita mendapatkan pahala dari dia. Namun tentunya juga kita jangan sampai tertipu. Hanya karena kita sudah mengajarkan ilmu, lalu kemudian kita sendiri lupa untuk mengamalkan ilmu tersebut yang kita ajarkan. Sebab kalau kita lakukan seperti itu, maka kita bagaikan lilin. Yang lilin itu menerangi manusia, tapi dirinya sendiri terbakar. Na'udzubillah. Maka tentu sambil kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, sambil kita mengamalkannya juga. Ini menunjukkan, saudaraku sekalian, betapa agungnya pahala ta'limul ilm, mengajarkan ilmu kepada manusia. Sebab ketika kita sebarkan ilmu, manusia pun bisa beramal dengannya. Dan ilmu memang harus disebarkan, tidak boleh ditutup-tutupi, tidak boleh disembunyikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan berupa keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia, maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Mengerikan. Maka ilmu yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari, tentang ayat-ayat Allah yang sudah kita benar-benar pelajari tafsirnya dari para ulama, hadis yang sudah betul-betul kita pelajari, di mana apakah hadis itu sahih dan bagaimana penafsiran para ulama tentang hadis tersebut, sudah betul-betul kita pelajari. Maka pada waktu itu, saudaraku sekalian, kewajiban kita yang selanjutnya adalah menyampaikan sebatas hadis yang kita pahami tersebut. Tentunya yang kita sampaikan adalah yang sudah betul-betul kita dalami. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang. Di zaman sekarang, sebatas comot ayat padahal dia belum pernah mempelajari ayat tersebut. Kemudian tafsirkan dengan akal sendiri, dengan pemikiran sendiri.
Ini jelas ya penyesatan saudaraku dan bukan ilmu sama sekali. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa amma tafsirul Qur'an bimujarradir ra'yi faharam. Adapun menafsirkan Al-Qur'an sebatas dengan akal saja, maka itu hukumnya haram. Ya, menafsirkan Al-Qur'an sebatas dengan akal itu hukumnya haram saudaraku sekalian. Ya. Atau ada orang bawa hadis kemudian dipahami sendiri, tidak merujuk bagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan demikian pula para ulama setelahnya. Dipahami sendiri dengan akalnya, ini juga bahaya. Sebagaimana orang-orang Khawarij yang memahami hadis-hadis Nabi SAW dan pemikirannya sendiri, ya, lalu kemudian dipahami dengan pemahaman yang salah, sehingga menimbulkan akidah yang menyesatkan. Saudaraku sekalian, ya. Maka hati-hati tentu di dalam masalah ini, yang namanya mengajarkan ilmu itu memang harus betul-betul ilmu yang kita ajarkan. Bukan kebodohan, bukan akal pendapat kita. Karena hakikat ilmu itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa? Al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu hakikatnya adalah yang ada padanya haddatsana. Haddatsana itu dalam ilmu hadis bersambung sampai Rasulullah SAW, maksudnya begitu. Sanadnya bersambung. Ya. Wa masih wadzalika wiswasu syayatin, kata beliau, selain itu hanyalah waswas setan. Artinya semua ilmu yang tidak nyambung sampai Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, hakikatnya itu bukan ilmu, tapi itu hanya waswas syaitan belaka. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis yang ke-81, wa an Abi Umamah Al-Bahili qal dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun wa qala alaihi afdhalus salatu wassalam fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, Rasulullah SAW disebutkan kepada beliau tentang dua orang. Yang satu ahli ibadah, yang satu lagi alim ulama. Mana yang lebih utama ya Rasulullah? Yang satu ahli ibadah tapi ilmunya kurang. Yang satu lagi ibadahnya kurang tapi alim dia, Masya Allah, sangat berilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Fadlul alim alal abid kafadli ala adanakum. Keutamaan orang ulama, orang alim tadi dibandingkan dengan ahli ibadah tersebut seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Subhanallah. Bagaimana kedudukan Rasulullah SAW yang sangat tinggi. Ya. Ternyata kata Rasulullah SAW, ya, keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah itu seperti kedudukan Rasulullah dengan kedudukan sahabat yang paling rendah. Ya, Allahu Akbar. Itu menunjukkan akan keistimewaan ulama tentunya, saudaraku seiman. Kemudian Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, bahkan penduduk langit dan bumi, sampai-sampai semut, ya, di sarangnya, dan sampai-sampai ikan di lautan, mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Subhanallah, ya, saudaraku sekalian. Ini menunjukkan keistimewaan ulama, akhi. Menunjukkan keistimewaan mengajarkan ilmu kepada manusia. Bayangkan, ya, sampai-sampai, ya, Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai-sampai semut yang ada
di sarangnya, sampai-sampai ikan yang ada di lautan ternyata mendoakan, ya, bersolawat untuk siapa? Untuk orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Subhanallah. Maka ya akhi, kalau begitu kita harus semangat akhi, untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Dan tidak mungkin kita bisa mengajarkan ilmu kecuali dengan menuntut ilmu terlebih dahulu. Karena sebagian orang, ya, di zaman sekarang ada yang semangat sekali ingin mengajarkan manusia kebaikan. Ya, mereka pergi ke sana kemari, ya, berhari-hari dengan hari yang ditentukan. Tapi mereka belum menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas bermodalkan membacakan buku saja, selesai. Ya, padahal kewajiban mereka adalah menuntut ilmu dulu, kuasai ilmu syariat dulu. Sebelum mereka menyampaikan ilmu kepada manusia, sebelum mereka berdakwah kepada manusia, kuasai dulu ilmu Allah Jalla wa'ala. Ya. Jangan sampai seseorang semangat dakwahnya lebih kuat daripada semangat menuntut ilmunya. Nah, betul, memang menyampaikan ilmu itu pahalanya besar sekali. Tapi kalau kita lupa menuntut ilmu, yang kita sampaikan bukan ilmu. Yang ada adalah waswas syaitan, hasil pemikiran kita sendiri, hasil pemahaman kita sendiri, yang kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran, padahal ternyata tidak sesuai dengan kebenaran. Maka dari itulah, ya akhwal Islam, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan keutamaan ini, ya, bahwasanya Allah, malaikatnya, ya, Allah bersalawat, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai-sampai semut, bahkan ikan, mendoakan, bersalawat juga kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Siapapun yang ingin mendapatkan keutamaan ini, hendaklah dia menuntut ilmu terlebih dahulu, supaya yang ia sampaikan benar-benar ilmu. Ya, dia pahami betul hujahnya apa, dalilnya apa, dan bagaimana pemahaman para ulama terhadap dalil tersebut. Ya. Adapun kemudian kita seenaknya menyampaikan hadis lalu kita tafsirkan sendiri dengan akal dan pemahaman kita yang lemah, ya, maka ini sangat berbahaya sekali, ya akhwal Islam, yang berakibat akhirnya yang ada adalah menyesatkan manusia. Dan dalam riwayat Al-Bazzar dari hadis Aisyah secara ringkas, muallimul khair yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahr. Orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, dimohonkan ampunan oleh segala sesuatu. Bayangkan, subhanallah, ya, segala sesuatu memohonkan ampunan buat orang yang mengajarkan ilmu, sampai-sampai ikan yang ada di lautan. Subhanallah, ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis selanjutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an annahu marra bisuqil madinati fawaqafa 'alaiha. Bahwasanya Abu Hurairah melewati pasar Madinah. Lalu ia berdiri di hadapan para pedagang. Faqal, ya ahlas suq, ma a'jazakum. Wahai para pedagang, wahai penduduk pasar, betapa lemahnya kalian ini. Qalu wa madzaka ya Abu Hurairah. Maka para pedagang bertanya, apa? Kenapa begitu hai Abu Hurairah? Qala dzaka mirathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna. Itu di sana warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagikan. Kalian masih ada di sini. Ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum min. Ya, kenapa kalian nggak pergi ke sana supaya kalian mendapatkan warisan Rasulullah SAW di sana? Mereka itu sekarang lagi dibagi-bagikan di sana, kata Abu Hurairah. Subhanallah. Qalu ainahu. Para pedagang berkata, ya, di mana? Di mana? Fil masjid. Itu di masjid. Di sana sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah SAW sekarang ini. Fakharaju sira'an. Ya, wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u.
Maka para pedagang pun ya segera pergi dengan cepat menuju masjid untuk mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Sementara Abu Hurairah masih berdiri menunggu mereka. Sehingga mereka balik lagi. Ya. Wa qala lahum ma lakum. Lalu kemudian Abu Hurairah bertanya, kenapa kalian balik lagi? Faqalu ya Abu Hurairah, qad ataina al-masjid fadakhalna fihi falam nara fihi syai'an yuqsam. Maka para pedagang itu berkata, ya Abu Hurairah, kami tadi sudah mendatangi masjid. Kami masuk ke masjid enggak ada yang dibagi-bagi. Ya. Faqala lahum Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Wa ma ra'aitum fil masjidi ahada?" Apa kalian tidak melihat di masjid seorang pun juga? Kosong. Qalu bala, iya ada, kata mereka. Ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Ya, kami melihat ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang baca Quran, ada lagi yang sedang bermudzakarah tentang halal dan haram, tentang ilmu. Faqala lahum Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, waihakum, celaka kalian nih. Fadzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warisan Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Innama warathul ilm. Faman akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham sama sekali, tidak mewariskan dirham dan dinar. Akan tetapi para nabi itu, kata Rasulullah SAW, mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu, sungguh ia telah mengambil warisan yang banyak dari Rasulullah SAW. Makanya orang yang paling beruntung mendapatkan warisan Rasulullah SAW siapa? Para ulama. Ya. Dikeluarkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad yang hasan. Lihat ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dia datang ke pasar dan mengatakan kepada para pedagang, "Hei pedagang, kok kalian masih di sini? Itu warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagikan di masjid itu." Akhirnya para pedagang pergi ingin mendapatkan warisan. Mereka mengira yang dimaksud warisan di sini harta. Ternyata mereka hanya melihat di situ suatu kaum yang sedang membahas halal dan haram. Ada lagi suatu kaum yang membaca Quran. Ada lagi suatu kaum yang sedang sholat. Gak ada itu pembagian apa-apa. Maka Abu Hurairah mengingatkan bahwasannya itulah hakikat warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu dan amal. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhi. Maka siapapun di antara kita, ya akhi, yang ingin mendapatkan warisan Rasulullah SAW, inilah dia. Alhamdulillah ilmu ada. Sampai detik ini Allah terus menjaga ya ilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Allah bukan hanya menjaga Al-Quran, tapi juga menjaga tafsirnya. Allah pun juga menjaga hadis-hadis Nabi SAW dan menjaga juga penafsirannya. Alhamdulillah. Kitab-kitab ulama sampai kepada kita. Walaupun demikian kita disuruh untuk bersungguh-sungguh untuk memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil, ya, dari penafsiran-penafsiran yang ada tersebut. Akhir Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, namun tentunya akhi, semua ini membutuhkan semangat. Ya, ketika kita sudah tidak punya semangat menuntut ilmu, atau semangat kita tercoreng oleh semangat kepada selain ilmu, kita akan menjadi orang yang sedikit sekali bagiannya dari ilmu tersebut. Ya. Saudaraku sekalian. Kemudian di sini beliau masuk pembahasan at-targhib fi rihlah fi talabil ilm. Anjuran untuk rihlah. Apa itu rihlah? Rihlah itu artinya pergi jauh, ya, untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Yaitu mengadakan perjalanan.
ya, adalah Nabi Musa yang pertama kali mencontohkan ya untuk rihlah dalam menuntut ilmu. Suatu ketika Nabi Musa ditanya oleh Banu Israel, ya, adakah orang yang lebih berilmu dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Maka kemudian Allah memberitahu bahwa ada hamba Allah, ya, yang Allah berikan ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, tentang ilmu-ilmu yang tidak diajarkan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa minta kepada Allah agar dipertemukan dengan orang tersebut supaya Nabi Musa bisa menimba ilmu darinya. Maka pergilah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, beliau berjalan berhari-hari untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ya, subhanallah, beliau yang mencontohkan rihlah untuk mencari ilmu. Dan kemudian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga mengadakan rihlah untuk mencari ilmu. Ini dia Jabir bin Abdullah. Ya, beliau membeli seekor unta. Ya, beliau seekor unta hanya karena ingin mengambil satu hadis dari seorang sahabat yang ada di Syam yang bernama Abdullah bin Abi Unais atau Abdullah bin Unais. Pergilah Jabir, ya, dan pada waktu zaman tersebut ya, alat transportasi ya yang paling cepat ya unta dan kuda, ya, menuju Syam. Maka yang paling kuat dengan perjalanan berbulan-bulan hanya unta. Pergilah ya Jabir, sebulan lamanya perjalanan menuju Syam. Sampai di Syam langsung menemui sahabat tersebut dan meminta hadis tersebut. Kemudian setelah itu beliau langsung pulang lagi ke kota Madinah, subhanallah, hanya untuk satu hadis. Yang kemudian dicontoh oleh para ulama setelahnya, subhanallah. Ya, para ulama mereka berkeliling dunia, ya, pergi ke sana kemari untuk menimba ilmu Allah Jalla wa Ala. Maka di sini beliau membawakan sebuah bab tentang rihlah fi talabil ilm, ya, mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahu Akbar, subhanallah. Ini ketika kita pergi meniti jalan, tujuan kita hanya ingin menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada niat yang lain. Maka pada waktu itu ya akhi, Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Dan semua kita pasti ingin masuk surga, bukan? Maka siapa di antara kita yang ingin dimudahkan jalannya ke surga, maka kita harus mau untuk pergi menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Datangi majlis-majlis, ya, yang diasuh oleh para ustadz-ustadz yang kokoh keilmuannya, lurus akidah dan manhajnya. Ya. Jangan kita bermalas-malasan di zaman pandemi seperti ini. Jangan jadi alasan kita untuk bermalas-malasan menuntut ilmu. Kalau misalnya di zaman sekarang, ya, masih belum dibuka kajian-kajian offline, ada kajian-kajian online, alhamdulillah. Ya, memang menuntut ilmu itu, saudaraku, membutuhkan yang namanya bekal. Bekal itu harus, sebab kalau kita tidak punya bekal, sulit kita menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, ya, dalam sebuah syair yang masyhur dan disebutkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ya, disebutkan, akhilan tanalal ilma illa bisittah. Saudaraku, kamu tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa itu 6 perkara? Yang pertama, dzakaun, kecerdasan. Ya. Kemudian apa? Wahirsun,
semangat, wajtihadun, kesungguhan, wa bulghatun, dan bulghah. Bulghah itu artinya apa? Ya, apa namanya, modal. Kita harus keluar duit, kita harus mengeluarkan uang untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita pergi misalnya ke majelis taklim, mau keluar uang untuk beli bayar angkot ataupun transportasi yang lainnya. Kalau kita punya mobil atau motor, ya kita beli bensinnya. Di zaman sekarang, di zaman pandemi, ya kebanyakan majelis taklim lewat internet, maka kita harus mau bersedia mengeluarkan, menyisihkan uang kita untuk bayar internetnya. Itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala yang besar, biidznillah. Iya. Maka ya akhi, jangan semangat kita di musim pandemi ini beralih menjadi semangat untuk main game. Nauzubillah. Jangan sampai di musim pandemi semangat kita beralih jadi lebih semangat nonton yang enggak ada manfaatnya. Menuntut ilmu jangan sampai padam di hati-hati kita dan di dada-dada kita. Karena wallahi kebutuhan kita kepada ilmu ya akhi melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Sebagaimana badan kita mati tanpa makanan dan minuman, hati pun akan mati tanpa ilmu. Makanya dalam hadis yang pernah kita bahas kemarin Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu itu seperti air hujan. Dan hati manusia itu seperti tanah. Bayangkan kalau air hujan itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbulan-bulan lamanya, pasti tanah itu akan mati, kering, kerontang. Demikian pula hati, saudaraku. Ketika ia tidak pernah disiram dengan ilmu Allah, dia akan mati. Dia tidak akan lagi mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Dia tidak akan lagi ada di hatinya itu cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hatinya tidak disiram dengan ilmu. Saudaraku sekalian, hadis 85, wa an Zir ibn Hubaishin qala ataitu Safwan ibn Assal al-Muradi radhiyallahu anhu qala ma jaa bik qultu ambutul ilm qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm illa wada'at lahu al-malaikatu ajnihataha ridan bima yasna' rawahu at-Tirmidzi wa sahhahahu wa Ibnu Majah wal lafdhu lahu wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa qala sahihul isnad. Dari Zir bin Hubaish, ia berkata, aku mendatangi Safwan bin Assal al-Muradi, semoga Allah meridainya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Safwan berkata kepada Zir, apa yang membuat kamu datang kemari? Kata Zir, untuk menuntut ilmu. Maka Safwan berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kecuali para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk dia. Karena mereka, para malaikat itu ridha terhadap apa yang ia lakukan. Masya Allah, subhanallah. Sungguh luar biasa, saudaraku. Orang yang pergi untuk menuntut ilmu, keluar dari rumahnya, untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk dia. Penghormatan yang luar biasa dari para malaikat untuk para penuntut ilmu Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Adakah kemuliaan akhi saat kita dihormati oleh para malaikat? Kalau kita dihormati orang-orang, seringkali menimbulkan rasa ujub, rasa angkuh. Kalau kita dihormati oleh banyak manusia, seringkali terkadang menimbulkan penyakit hati. Ini para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk kita
Mereka sangat menghormati orang-orang yang pergi mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, subhanallah. Hadis 86, wa an Abi Umamah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, kecuali pahalanya bagaikan pahala haji, sempurna hajinya. Dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Kabir dengan sanad yang tidak mengapa. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Luar biasa, akhi, lihat ya. Ternyata orang yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahalanya bagaikan pahala berhaji. Allahu akbar. Sempurna hajinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kamu yang belum mampu berhaji, belum mampu pergi haji, ya alhamdulillah ternyata di sini ada kesempatan nih. Amal yang pahalanya seperti haji. Apa itu? Yaitu pergi ke masjid, tujuannya hanya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya, luar biasa ya akhwat Islam. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus semangat di dalam menuntut ilmu Allah, menggali ilmu Allah, tidak kendor walaupun di musim pandemi seperti ini. Iya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita dengan ilmu tersebut dan kemudian diwafatkan ya di atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya demikian. Nah. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah membacakan dan menjelaskan dari hadis-hadis kitab sahih Targhib wa Tarhib. Beberapa hadis telah kita simak bersama. Insyaallah begitu banyak faedah yang telah kita dapatkan dari apa yang telah dijelaskan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Untuk kesempatan pertama, kami akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung sedikit mengenai pedagang, Ustadz. Di dalam hadis menjelaskan bahwa para pedagang yang jujur bersama para nabi. Yang jadi pertanyaan, apakah memang mayoritas profesi dagang itu berat dan banyak yang tidak jujur dan akhirnya banyak yang tergelincir ke dalam neraka karena keutamaan pedagang yang jujur itu begitu besar? Manusia memang dijadikan oleh Allah punya tabiat mencintai harta. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dihiaskan kepada manusia mencintai syahwat. Yang pertama wanita, kemudian yang kedua anak-anak, kemudian harta yang melimpah ruah. Orang yang berdagang, ya, kalau ternyata niatnya ingin betul-betul meraup sebanyak-banyaknya keuntungan, karena cintanya kepada harta yang luar biasa, disertai dengan serakah, itu seringkali mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Iya. Mereka ingin mendapatkan keuntungan banyak dengan modal yang sedikit. Para pedagang, ya, terkadang di suatu keadaan mereka ingin bagaimana caranya bisa mendapatkan keuntungan besar, tapi dengan cara-cara yang tidak halal. Dan ini sangat banyak terjadi, saudaraku sekalian. Bahkan praktek-praktek ribawi mereka tempuh demi untuk mendapatkan apa? Ya, keuntungan yang lebih besar. Dan kita secara kenyataan melihat ternyata memang banyak orang yang tidak tahan dengan godaan harta itu. Contoh misalnya kalau antum ya berdagang, kemudian ternyata yang mau belinya itu antum tahu bahwa ternyata ya memang untuk keperluan hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah.
dan jumlahnya banyak. Ya. Di situ jadi betul-betul ujian berat. Ya. Demikian pula kejujuran dalam berdagang ketika misalnya pakaian kita atau pakaian yang kita jual atau barang yang kita jual terdapat padanya cacat. Ya. Orang yang kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala nggak mau rugi. Ada pedagang ayam misalnya, ayamnya mati, disembeli padahal sudah mati. Ya, demi supaya apa? Dia nggak mau rugi. Dia sudah beli barang misalnya, qadarullah ada barang yang cacat, dia nggak mau rugi. Akhirnya dia menyembunyikan cacatnya. Ya, kenapa? Karena cinta dia kepada harta. Makanya kejujuran dalam berdagang itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang yang takut akan hari akhirat. Iya. Maka dari itu kalau antum ingin tahu bagaimana beratnya dagang, coba deh rasain antum dagang dulu. Ya, antum berdagang di pasar atau berdagang di mana saja. Ya. Ternyata tak semudah yang dibayangkan. Mungkin kalau orang yang yang belum pernah berdagang hanya sebatas melihat orang-orang yang sudah sukses dalam berdagang. Tapi mereka nggak melihat bagaimana dulunya orang yang sukses ini susah, banting tulang dan yang lainnya. Ya, di awal-awal dia berdagang dia mungkin mengalami berbagai macam kerugian, ya, kebangkrutan. Ya, kita hanya sebatas melihat dengan mata kasat sekarang sekarang dia sudah sukses. Ya, coba deh kamu rasain dulu bagaimana kamu berdagang. Ya, godaannya besar, godaannya berat, akhi. Ya, untuk supaya kita kita ingin mendapatkan keuntungan, meraih uang dan yang lain itu, masya Allah. Karena memang manusia punya sifat cinta duit, cinta harta. Ya, kecuali orang-orang yang zuhud, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengharapkan surga, dia tidak peduli, ya, dia akan serahkan semuanya kepada Allah, yang penting hasilnya halal walaupun sedikit nggak masalah. Ya, wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Ya, demikian untuk para pemirsa dan pendengar. Dan selanjutnya kami ajukan yang kedua, pertanyaan dari Bapak Adam yang berada di Sulawesi Tengah. Ya Ustaz, ada hadis yang saya ketahui di situ mengenai keutamaan la ilaha illallah atau kalimat tauhid, dan di situ juga dijelaskan bahwa sahabat yang memberikan atau menjelaskan hadis tersebut yang mengetahui hadis tersebut dilarang untuk menyebarkannya. Tapi pada saat ini hal tersebut disebarkan secara meluas. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Ya, seperti hadis Mu'adz bin Jabal yang Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, hak Allah atas hamba an ya'buduh wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah atas hamba yaitu mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah, apa itu? Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, afala ubasyiru bihin nas? Bolehkah ya Rasulullah aku memberi kabar gembira kepada manusia dengan hadis ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan. Apa alasannya? Kenapa Rasulullah melarang? Bukankah menyebarkan ilmu itu wajib? Ternyata Rasulullah memberikan alasannya, idzan yattakilu. Khawatir mereka tidak mau beramal. Maksudnya apa? Mereka salah dalam memahami hadis ini. Ketika mendengar hadis bahwa orang yang wafat di atas la ilaha illallah masuk surga, akhirnya
yang ada di pikiran mereka, oh yang penting saya la ilaha illallah, yang penting saya tidak berbuat syirik, selesai. Ya, dosa sebanyak apapun kalau kita wafat di atas tauhid akan digugurkan. Wah, ya udah, akhirnya apa yang terjadi? Salah dalam memahami hadis ini, malah semakin berbuat maksiat kepada Allah dengan alasan apa? Yang penting tidak berbuat syirik. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Ini yang dikhawatirkan, dipahami secara salah. Ya. Demikian pula suatu ketika Abu Hurairah masuk ke kebun dan didapati Rasul sedang buang air. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, itu Abu Hurairah bukan? Iya betul, hai Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan sendalnya kepada Abu Hurairah dan berkata, hai Abu Hurairah, ya berikan kabar gembira kepada setiap muslim yang kamu temui. Bahwa siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah, berikan kabar gembira. Siapapun yang kamu temui dari muslim yang bersyahadat la ilaha illallah, berikan kabar gembira dia dengan surga. Maka pergilah Abu Hurairah membawa sandal itu. Yang pertama kali dia temui siapa? Abu Umar bin Khattab. Apa kata Abu Hurairah? Wahai Umar, bergembiralah. Aku diperintahkan Rasulullah memberikan kabar gembira kepada setiap muslim yang bersyahadat la ilaha illallah. Maka Umar mendorong Abu Hurairah sehingga jatuh. Lalu Umar memegang kerah Abu Hurairah sambil menarik. Tunjukkan aku di mana Rasulullah SAW. Pergilah kemudian Abu Hurairah, sementara Umar mengikutinya. Sesampainya di Rasulullah SAW, Abu Hurairah menangis dan mengadu. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, kenapa engkau lakukan itu, hai Umar? Apa kata Umar kepada Rasul? Ya Rasulullah, da'in nas ya'malun. Hai Rasulullah, biarkan manusia beramal, hai Rasulullah. Jangan sampai mereka salah memahami hadis ini. Akhirnya mereka tidak mau beramal hanya karena mengandalkan la ilaha illallah saja. Hanya mengandalkan tauhid saja, selesai. Ya. Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Akhi. Ya. Kemudian kok sampai hadis itu kepada kita, gimana? Disebutkan dalam riwayat bahwa Mu'adz bin Jabal menyampaikan di akhir hayatnya karena takut menyembunyikan ilmu. Itu pun kepada orang-orang tertentu saja yang tidak khawatir salah paham. Maka kalau kita ingin menyampaikan hadis ini, harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada orang awam agar mereka tidak salah paham. Ini menunjukkan ya, orang yang mau menyampaikan ilmu harus paham betul dengan siapa mereka berhadapan. Jangan sampai ilmu yang kita sampaikan menjadi fitnah buat mereka. Ya. Maka dari itu, siapapun yang ingin menyebarkan hadis tentang keutamaan la ilaha illallah, tentang keutamaan tauhid, fahamkan kepada mereka bahwa keutamaan ini sama sekali tidak menunjukkan kita boleh meremehkan maksiat. Ya, supaya tidak salah dipahami oleh manusia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Ya, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka itu. Aturidu an yukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya. Dan dalam satu riwayat, ma anta bimuhadditsin qauman lam tablughu uquluhum illa kanat li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan ilmu yang ilmu tersebut belum dipahami dan tidak sampai akal mereka untuk memahaminya, kecuali akan menjadi fitnah untuk sebagian mereka. Maka dari itulah ya akhi, ya seorang alim harus paham ya ilmu yang hendak dia sampaikan kepada manusia, dan harus paham audien yang dihadapi. Harus bedakan antara kita menghadapi orang awam, bagaimana ilmu yang kita sampaikan untuk orang awam, dan ilmu yang kita hanya bisa sampaikan kepada orang-orang yang telah telah paham tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, para ulama memerintahkan kita meletakkan ilmu pada tempatnya. Letakkan ilmu pada tempatnya.
Ya, jangan sembarangan kita sebarkan, akhirnya dipahami dengan salah oleh manusia. Ya, wallahu musta'an. Nah. Insyaallah. Syukran jazakallahu khair atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan mencerahkan dari apa yang tadi ditanyakan. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sama, di antaranya dari penanya tidak disebutkan nama dan tempatnya ternyata, mengenai keutamaan menuntut ilmu, Ustadz. Ustadz, ada yang mengatakan ketika mereka yang tidak atau kurang semangat dalam menuntut ilmu, takut katanya tidak bisa mengamalkannya, karena katanya berilmu yang tidak bisa mengamalkannya maka dosanya lebih besar. Dan juga saya sering suka mengoleksi buku-buku agama yang tentunya di atas sunnah, dan ada yang mengatakan teman saya bahwa buku-buku itu atau buku-buku tersebut nantinya akan menghakimi kamu jika kamu tidak membacanya, padahal saya berniat mengumpulkan buku tersebut bukan hanya untuk dibaca oleh saya, tapi nanti anak keturunan saya. Nah, bagaimana Ustaz menanggapi mereka-mereka yang berkata seperti itu? Saya katakan bahwa mereka adalah wakil-wakil syaitan untuk menghalangi kamu dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatul haq urida bihal batil, sebagai yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimat yang benar tapi diinginkan darinya kebatilan. Iya, apa itu? Dia menggembosi orang untuk menuntut ilmu Allah. Iya. Setiap kali ada orang menuntut ilmu, dia gembosi dan mengatakan nanti kamu nggak bisa mengamalkan. Nanti kamu, apa bedanya dia dengan setan yang menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu kalau begitu? Iya. Allah ini wakil-wakil syaitan. Maka kita katakan kepada mereka, Allah memerintahkan kita menuntut ilmu, dan saya akan terus menuntut ilmu selama hayat masih di kandung badan, dan saya minta kepada Allah kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Iya. Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menyuruh kita menuntut ilmu. Rasulullah juga menyuruh kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyuruh kita menuntut ilmu terus sampai hayat di kandung badan. Selama hayat di kandung badan, sampai kita meninggal dunia. Iya. Maka ketika ada orang mengatakan, nanti kamu nggak bisa mengamalkan ilmu, jawab kepada dia, ya, saya insya Allah berusaha mengamalkan ilmu dan saya bertawakal kepada Allah. Saya minta kepada Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu. Iya, daripada kamu sudah nggak beramal, nggak menuntut ilmu lagi. Karena orang-orang seperti itu yang berkata seperti itu, lihat, ya, ucapan yang mereka ucapkan itu sebetulnya hanya ingin melariskan syahwat mereka saja. Mereka ingin supaya mereka, ya, syahwat mereka tidak ada yang menghalanginya. Dengan alasan saya takut tidak bisa mengamalkan ilmu, padahal sebetulnya manusia diberikan oleh Allah semuanya kemampuan. Ya, semua manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu. Cuma memang butuh perjuangan untuk melawan syahwat, melawan hawa nafsu. Maka ketika ada orang kemudian tidak jadi menuntut ilmu gara-gara takut menuntut, tidak bisa mengamalkannya, itu akibat ya dia masih mengikuti syahwatnya. Kalaulah dia, ya, tujuannya adalah keinginan terbesarnya kehidupan akhirat, pasti dia ingin berlomba dalam kebaikan. Iya. Oh, bukankah Allah memerintahkan kita untuk berlomba dalam kebaikan? Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ketika Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian kita tidak menuntut ilmu dengan alasan tidak bisa mengamalkan, bagaimana kita akan bisa berlomba kalau seperti itu caranya? Ya. Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka berlomba-lomba. Lalu kita mau berlomba, sudah
terkadung ketakutan duluan. Ya, maka saya katakan, akhi, orang-orang seperti itu punya jiwa pengecut. Ya, sebelum berperang udah mundur duluan. Kita ini di dunia memang, ya, hidup kita adalah bukan di surga. Kita di dunia butuh perjuangan, akhi. Semua butuh perjuangan. Orang yang mencari dunia pun juga harus banting tulang. Maka kita yang ingin mendapatkan surga juga harus banting tulang. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan surga kecuali dengan ilmu dan amal. Dan itulah yang senantiasa kita minta di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami ya Allah hidayah kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan yang dibenci, orang-orang yang dibenci, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Rasulullah bersabda menafsirkan jalan yang dibenci adalah Yahudi dan jalan orang yang tersesat adalah Nasrani. Para ulama menjelaskan kenapa Yahudi tersesat, karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Kenapa orang Nasrani tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Berarti dua-duanya bukan jalan yang lurus. Kalau dia berkata, kalau kamu menuntut ilmu, nanti kamu nggak bisa mengamalkan, maka kamu akan jatuh kepada jalannya Nasrani. Akibatnya nanti kamu akan beramal tanpa ilmu. Iya. Maka kita tidak menuntut ilmu tetap kena ancaman neraka. Kita menuntut ilmu dan kita tidak mengamalkan ilmu, terkena ancaman neraka. Iya. Berarti kita harus apa? Kita harus berilmu dan beramal. Kenapa demikian? Karena itulah menjadi kebaikan untuk kita semua. Dunia ini, akhi, tidak akan baik kecuali dengan ilmu dan amal. Diri kita pun tidak akan pernah bisa baik kecuali dengan ilmu dan amal. Apalagi untuk meraih surga Allah yang tinggi. Karena surga Allah itu mahal, akhi. Kata Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal, itu surga. Kemudian kamu mau ya seenaknya bersantai-santai, lalu kemudian kamu berkata saya pengen surga? La wallah. Para ulama mereka capek nuntut ilmu. Mereka berhari-hari berjalan, mereka sampai di antara mereka ada yang kencing darah. Di antara mereka ada yang sampai kelaparan demi untuk ilmu, untuk disampaikan kepada generasi selanjutnya dan supaya ilmu menimbulkan ketakwaan di hati mereka. Jangan khawatir. Kalau kamu niatnya benar dalam menuntut ilmu, itu dengan niat untuk mengamalkan ilmu, Allah pasti bantu kamu. Tapi kalau kamu niatnya menuntut ilmu hanya ingin mencari kemasyhuran saja, ingin disebut ulama, jangan harap ilmu itu akan bisa berubah menjadi amal. Iya, karena niat seperti itu hanya akan menimbulkan kesombongan. Tapi kalau kamu niatnya benar dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, niat kamu, saya menuntut ilmu, niat saya ingin mengamalkannya. Saya ingin menghilangkan kebodohan dari saya. Saya berniat ingin membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kamu benar, Allah pasti bantu. Allah bantu kamu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Makanya ada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu karena niatnya yang salah, saudaraku. Karena dia masih mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Ya, fa'allahul musta'an. Nah. Insyaallah. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz demikian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silahkan, kami tunggu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Kadan ya? Iya, Ustaz. Ya, silahkan. Begini Pak Ustaz, kan kita ini dilarang untuk menyembunyikan ilmu, Ustaz. Jadi saya ini kan seorang yang tidak bisa melihat. Saya juga hanya belajar baru beberapa tahun dari TV, sunnah, Ustaz. Dikarenakan di kampung saya tidak ada majelis yang murni sunnah, Ustaz. Jadi masih banyak ilmu atau masih sedikit ilmu yang saya dapatkan, sehingga ketika saya menyaksikan ada penyimpangan baik itu secara akidah ataupun amal,
Jadi saya ini tidak berani untuk meluruskan mereka, Ustadz. Jangankan untuk meluruskan mereka, saya beramal yang menyelesaikan mereka aja, saya merasa sudah terucilkan, Ustadz. Jadi bagaimana, apakah hal seperti itu termasuk menyembunyikan ilmu, Ustadz? Baik. Ya, syukur Ustadz. Jazakumullah khair. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya saja. Apa yang Bapak mampu, lakukanlah. Yang Bapak tidak mampu, ya gimana lagi? Kewajiban Bapak terus berilmu dan beramal, berilmu dan beramal. Yang terpenting Bapak selamatkan diri sendiri dulu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadhurrukum man dhalla idha tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian pelihara diri kalian sendiri dulu. Tidak akan membahayakan orang-orang yang tersesat itu apabila kalian sudah mendapat hidayah. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada Allah lah kalian akan semua dikembalikan. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan Allah akan memberitahu tentang amalan kita. Di sini Allah mengingatkan, ya di saat kita berada di suatu masyarakat yang banyak penyimpangannya. Dan kita tidak mampu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Ya, supaya kita memelihara diri kita yang terlebih dahulu. Yang terpenting itu. Ya. Ayat ini, akhi, adalah untuk mereka yang sudah berusaha. Ya, tapi kemudian ternyata orang-orang tidak menggubris dia. Atau orang-orang yang memang tidak punya kemampuan sama sekali. Ya, untuk menyampaikan kebenaran. Maka kewajiban mereka adalah untuk memelihara diri mereka sendiri. Selamatkan diri kita dulu dari api neraka, itu yang terpenting. Ya, sambil terus Bapak menuntut ilmu, memperdalam, ya, dan Bapak bisa meluruskan siapa yang Bapak bisa luruskan dari istri Bapak atau anak Bapak atau keluarga Bapak yang terdekat dulu. Itu dulu deh yang bisa kita selamatkan dulu. Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.